tuh udah 40 tahun kali, lebih ya, 40, 50 tahun, 40 tahun. Bahkan kenal dari orang tuanya. Tapi terakhir ketemu mungkin sekitar 10 tahun yang lalu, berbeda. Itu iya, berbeda, kehidupan yang berubah, itu semuanya karena Tuhan. Dan setiap kali ketemu dengan Pak Chandra, pasti kita dimotivasi. Ini motivator yang tangguh. Itu membuat kita merasa dibangun, kita mencari Tuhan. Luar biasa, kepribadian yang beda, luar biasa. Ya. Selamat pagi teman-teman, jumpa kembali di MTT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan demi kebenaran hidup keluarga, butuh firman Tuhan itu. Ini saya sebenarnya saya mau sharingkan ini ragu-ragu gitu. Jadi antara ini kaitannya dengan hubungan saya dengan ayah, dengan keluarga kecil saya gitu. Jadi cuman kayaknya saya kalau tidak sharingkan juga salah gitu. Siapa tahu hal-hal ini bisa dapat berguna buat teman-teman gitu. Jadi ya saya coba sharingkan karena kebenaran tadi pagi saya baca firman, kok ada catatan di situ waktu ayah meninggal, sampai ayah meninggal itu saya susah sekali untuk sampai meneteskan air mata loh. Nah ini saya coba ceritakan ya, ini saya tidak dengan maksud mengungkit-ungkit masalah keluarga saya gitu, tapi saya lebih baik cerita mudah-mudahan pengalaman saya, kita sebagai orang tua gitu, jangan sampai ini dilanjutkan kepada generasi anak-anak atau cucu kita gitu. Nah ini saat ayah meninggal tidak ada tetes air mata dapat keluar dari mata saya gitu, karena ada kepahitan masa lalu di mana ayah pernah katakan selama ayah masih hidup, pandangan anak-anak terhadap ayah harus terkesan baik. Maksudnya anak-anak kan, ayah kan anaknya tidak satu gitu, jadi kesannya baik gitu, pengennya terkesan baik, sehingga ayah mendiamkan saja perihal-perihal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan katakan. Nah saat itu kan secara secara naluri saya gitu, nurani saya kan tipe orang yang tidak bisa memiliki yang bukan hak saya gitu. Itu udah bawaan saya seperti itu. Ditambah lagi saya belajar pengenalan, pengertian akan firman Tuhan, kurang lebih bunyinya sama gitu dengan yang saya nurani saya itu sama gitu. Nah sedangkan kalau ayah kan tidak dengan dasar Tuhan gitu. Ayah itu lahir masih di Tiongkok gitu, sehingga waktu datang ke sini hanya terdidik dengan adat istiadat saja, dengan kebiasaan adat istiadat. Ayah itu orang yang sangat baik gitu. Untuk di kota kita itu sangat terkenal baik gitu, dan bersosialisasi dengan sangat baik, dan penuh perhatian kepada orang lain, kepada keluarga besarnya gitu. Bahkan kadang-kadang keluarga kecil ayah, istri ayah, ibu ya, dan kita anaknya kadang-kadang juga dikorbankan gitu demi keluarga besar itu, karena ayah memang jiwanya besar sekali. Mungkin didikan atau petuah dari nenek ya, nenek waktu itu memang paling dekat dengan ayah. Jadi sebelum meninggal segala sesuatu itu ayah dibebani secara moral gitu, harus bertanggung jawab terhadap keluarga besarnya nenek gitu, keluarga besarnya ayah gitu. Jadi kadang-kadang keluarga kita kadang-kadang tereliminasi gitu dari kepentingan keluarga besar, karena ayah pengen timbulkan kesan baik untuk keluarga besar gitu. Ayah lebih baik korbankan keluarga kecil ayah gitu. Nah jadi
saya pernah dengar waktu itu ayah pernah berkata kepada saya, ya ini kan saya utarakan kan, ya ini kan nggak benar ya. Yang benar itu kan mesti gini. Ya kalau orang hidup ya mesti begini gitu. Nah bahkan firman Tuhan pun katakan ini gitu. Saya utarakan seperti itu. Nah jawaban ayah itu benar-benar bikin sakit hati saya loh. Karena waktu itu saya kan belum lebih mengenal akan kebenaran firman Tuhan. Jadi cuma dari jiwa saya itu, pikiran perasaan saya, ayah katakan udahlah yang penting semua baik gitu. Jadi anak-anak ayah baik, ke keluarga besar ayah baik. Masalah nanti kebaikan ayah itu tidak benar gitu, ya biarin, ya minimal bertahan sampai ayah meninggal gitu. Jadi sejak ayah ngomong seperti itu, hati saya itu jadi luka gitu, kena batin saya kena gitu. Kok punya ayah seperti ini ya, kok bukannya ayah mengajarkan bagaimana supaya anaknya generasi terusnya benar, kok ayah katakan seperti itu. Kalau dari sisi kebaikan kita tidak bisa pungkiri memang ayah sangat baik gitu. Tapi kalau dari sisi kebenaran, kok ini bertolak belakang dengan Tuhan gitu. Kalau firman Tuhan kan malah kebalik gitu. Pengennya kan segala sesuatu itu harus bersih gitu, harus kudus dari awalnya gitu. Jadi lebih baik kalau memang kita tidak kudus, tidak benar, ya kita cut dari sekarang saja gitu. Ya untuk memulai hal yang baru lagi. Kalau ayah mikirnya nggak begitu, saya tidak nyalahkan karena memang ayah tidak mengenal akan kebenaran firman gitu. Nah, saya cuma bisa terus meneruskan selama ayah masih hidup gitu. Saya sisa umur hidup ayah kan mungkin sejak ngomong seperti itu 10-15 tahun gitu. Saya sudah mulai terus sounding bahwa Tuhan begini, Tuhan begitu, firmannya ngomong begini, firmannya ngomong begitu, terus gitu. Meskipun ya setengah diabaikan oleh ayah gitu, cuma menjelang 3 tahun terakhir sebelum ayah meninggal aja gitu, ayah mulai mikir gitu, karena kondisi fisik dia kan sudah drop gitu, jadi udah mulai sering sakit gitu, sehingga mikir gitu. Saya sering cerita juga apa mujizat Tuhan gitu, jadi ayah beberapa kali sakit pun ya saya cerita, Tuhan mau begini loh ya Tuhan, dan selalu sembuh gitu, selalu sembuh. Ayah itu sembuh lagi gitu, yang mestinya gawat jadi sembuh lagi gitu. Kena kanker prostat ya sembuh, kena jantungnya ya sembuh gitu. Beberapa kali ayah ngalamin mujizat. Nah lewat mujizat ini dan lewat mujizat yang saya alami, ya ayah jadi lebih ngeh gitu, lebih mau merespon bahwa iya minimal Tuhan tuh ada gitu. Nah mulai dari situ. Nah, dari anak-anak yang lain, selalu katakan mereka anak-anak yang lain. Jadi kakak adik saya itu selalu anggap saya itu anak emasnya ayah. Dan memang tidak bisa dipungkiri juga, memang ayah itu terlalu gitu, kelewatan sekali. Ayah itu benar-benar sayang sama saya itu terlalu nyolok gitu, sangat membedakan dengan 3 anak yang lain gitu. Jadi saya benar-benar anak emas. Tapi kalau bicara dari kejiwaan ayah, dari sisi psikologi ayah, tidak aneh gitu, karena ayah mengharapkan saya itu selama 8 tahun. Dari kakak saya ke saya itu jaraknya 8 tahun gitu. Kakak saya perempuan, saya laki. Berarti kan lompatnya kan nggak kira-kira. Ya bisa dibayangkan bagaimana gitu rindunya seorang ayah punya anak laki, dikasih, ya udah berarti adik saya yang laki itu cuma beda 2 tahun dengan saya, terus lompat lagi adik saya yang perempuan beda 6-8 tahun gitu. Nah otomatis fokus ayah itu sudah tidak kepada yang lain itu. Jadi fokus ayah sejak saya lahir udah totally untuk saya. Nah cuman karena ayah tidak mengenal kebenaran, jadi akhirnya ayah perlakukan saya seperti begitu, sangat manjain saya. Dan buat saya sekarang merasakan bahwa saya jadi dirugikan gitu, karena ayah manjakan saya, jadi saya tidak kuat gitu menghadapi segala sesuatu, nggak kuat, gampang bosan gitu, terlalu meremehkan uang gitu karena memang tidak benar berkekurangan. Nah ini kan jadi karena ayah belum mengenal kebenaran, akhirnya saya dimanjakan dengan cara materi gitu. Nah ini membuat anak-anak yang lain bahkan keluarga besar jadi merasa kok ayah benar-benar nggak fair gitu, nggak adil. Dan saya memang aku tidak adil, sampai saya bilang ke ayah, ya kalau ayah caranya begini nggak fair, benar-benar nggak fair. Ya lebih baik dari mulai sekarang saya lebih baik jauhin ayah. Dan bahkan saya sempat menjauh dari ayah itu
ayah tidak tahu kenapa saya menjauh gitu. Tujuan saya supaya fokus ayah jadi jangan fokus hanya ke saya. Bagaimana ayah untuk bisa spreading fokus kepada 3 anak yang lain gitu. Jangan cuma ke saya, kan nggak benar. Nah, saya kadang-kadang jadi bertentangan, sengaja membuat pertentangan dengan ayah supaya ayah tidak dekat dengan saya. Jadi kalau ayah ke kanan, saya milih ke kiri. Kalau ayah terus, saya milih mundur. Kalau ayah naik, saya malah turun gitu. Jadi selalu saya bikin ulah untuk bertentangan dengan maksud supaya ayah jangan anak emaskan saya gitu. Itu yang itu kan anak-anak juga gitu. Nah, jadi di pengertian saya seperti itu gitu. Dan ujung-ujungnya jadi saya malah terjepit gitu, saya mendapatkan kasih sayang dari ayah yang berlebihan. Negatifnya jadi saya manja, positifnya sekarang saya baru merasakan jadi saya dengan Tuhan juga sama gitu. Saya perlakukan Tuhan itu sedekat saya dengan ayah gitu. Jadi apapun juga saya utarakan loh, hal yang positif, negatif, yang nakal, yang baik, yang apapun juga saya pasti utarakan ke Tuhan gitu. Dan saya nggak tahu dengan Tuhan saya kok jadi seperti menempatkan diri saya seperti tidak berjarak gitu. Ya mungkin karena saya dengan ayah itu gitu. Nah ini dampak positifnya seperti itu, dampak negatifnya jelas jadi nggak bener ya, jadi nggak keluar semua, jadi manja, jadi tidak kuat, jadi tidak bosenan gitu, tidak konsisten ya begitu. Nah ini saya baru belajar lagi dari Tuhan nih, bukan dari ayah tapi dari Tuhan. Orang harus bagaimana, orang harus bagaimana. Nah ini saya tata lagi gitu. Nah kalau ayah memberikan kasih sayang ke saya itu over gitu, sehingga saya tidak merasa butuh materi. Nah satu saat ada saudara sepupu saya katakan bahwa ayah tuh nggak fair ya sama anda, sama saya katanya. Kenapa? Ya karena ayah itu cuma kasih sayang ke lu, tapi harta sih lu nggak kebagian tuh gitu tuh. Tapi yang aneh waktu itu saya nggak terlalu peduli materi gitu, karena dari kecil saya selalu cukupin ayah. Jadi saya tidak mengenal apa sih gunanya materi gitu, nggak ada gunanya kok. Semua ada gitu, jadi saya nggak perlu nyari, nggak perlu apa, memang tersedia semua, automatically tersedia. Nah sehingga waktu ayah pun pikirnya sama gitu. You nggak usah takut selama ayah masih hidup, ayah nanti yang mencukupi semua gitu. Jadi ya itu saya dididik jadi secara tidak benar gitu. Nah ayah selalu berprinsip, kalaupun misalnya saya sarankan ke ayah bahwa ya kayaknya nggak bener loh begini loh, yang bener mestinya gini-gini. Ayah cuma ngomong gitu aja, simple gitu. Sudahlah, yang penting ayah sih image-nya baik kemanapun juga, kesannya baik ke keluarga kecil ayah baik, keluarga besar ayah baik. Nah kalau sampai nanti nggak bener ya sudah nggak apa-apa lah, kebaikan ayah sampai meninggal aja. Ya nanti urusan nanti setelah meninggal jadi ayah dicemooh atau keluarga berantakan, ayah nggak peduli. Yang penting waktu ayah hidup, ayah melihat semua baik gitu. Nah ini yang benar-benar buat saya sakit sekali. Mestinya kan ya saya berjuang ke anak-anak saya gitu, atau saya sharingkan ke teman-teman juga, jangan sampai alami seperti hal ini ya. Ini benar-benar menyakitkan hati si anak loh, karena mestinya kan anak minta panutan dari orang tua kan, bagaimana untuk mencari kebenaran yang hakiki gitu. Bukan berarti jadi kebenaran diabaikan, yang penting kebaikan. Ya kalau kebaikan kalau memang benar gitu, kalau kebaikan itu tidak benar kan kebaikan itu jadi kejahatan gitu, jadi nggak keruan kan. Nah firman saya kejepit. Kenapa saya kejepit? Karena firman lebih utamakan kebenaran hidup dibanding hanya kesan baik gitu. Kalau firman kan nggak peduli masalah baik atau buruk gitu. Firman itu lebih condong ke arah benar gitu, bagaimana melakukan kebenaran. Adapun orang dunia mau mengatakan kebenaran itu adalah keburukan, atau orang dunia akan katakan itu kebaikan, atau bahkan orang dunia anggap itu kebenaran gitu. Untuk Tuhan kan nggak pedulikan itu. Tuhan udah punya prinsip dasar bahwa firman-Nya mengatakan seperti ini. Lah masalah nanti penilaian orang dunia bagaimana, firman tidak peduli, Tuhan tidak peduli gitu. Yang penting kita mesti takut dan taat akan firman Tuhan. Nah itu kan kebenaran firman Tuhan kan seperti itu. Saya keburu pegang itu gitu. Jadi saya punya dasar itu. Jadi saya untuk bertingkah
seperti orang dunia, misalnya salah satunya rebutan materi apa, udah nggak bisa gitu, karena itu bukan kebenaran gitu. Ya, itu apa Tuhan ajarin itu bukan apa gitu, materi seperti itu bukan target utama kita hidup. Target kita utama hidup adalah bagaimana mencari posisi yang terbaik di alam akhirat, di surga nanti kan. Tuhan kan pengen seperti itu, bagaimana kita bisa dekat sekali dengan Tuhan, sehingga bagaimana kita belajar hidup di dunia ini untuk bisa sedekat mungkin, seserupa mungkin dengan karakter Tuhan gitu. Karakter Tuhan adanya di firman. Berarti kan seberapa banyak firman yang bisa kita lakukan gitu, supaya kita benar-benar jadi mendekatilah, serupa dengan apa yang Tuhan mau, serupa dengan apa yang firman perintahkan gitu. Tuhan pengen seperti itu. Tuhan nggak pernah ributin bagaimana cara bertahan materi, bagaimana bertahan secara hartanya, tahtanya gitu. Tuhan nggak ributin itu kok. Tuhan juga nggak pernah ributin bagaimana orang sukses itu bisa menikmati kehidupan di dunia ini. Tuhan tidak ngomong seperti itu. Ya, Tuhan tidak pernah menjadikan satu contoh bahwa dunia itu adalah panutan untuk kita hidup. Bukan kok. Dunia itu adalah tempat untuk memproses iman kita untuk menghadapi nanti di alam kekal, di akhirat nanti gitu, di surga nanti. Jadi Tuhan ajarkan seperti itu, sedangkan ayah tidak pernah ajarkan seperti itu gitu. Nah terus hapuskan kesan apa ya, untuk menghapuskan kesan anak kesayangan, karena saya sudah lebih mengenal, lebih dulu belajar masalah kebenaran. Mereka nggak benar gitu kalau saya selalu diposisikan sebagai anak kesayangan. Nah, untuk menghapuskan kesan anak kesayangan dengan kompensasi, saya jadi acuh terhadap ayah gitu. Bahkan ya tadi saya katakan agak memusuhin ayah supaya ayah dan anak-anak yang lain dalam hal atensi dan harta serta tahta itu biarin anak-anak yang lain beranggapan bahwa tuh kan kalau memang saya sudah over masalah mendapatkan kasih sayang, ya kompensasinya berarti apakah memang selain saya belajar untuk menjauhkan diri dari ayah, ya, dan saya juga mesti berani lepasin harta dan tahta yang dari ayah gitu, ke prioritas ke anak-anak yang lain gitu. Jadi saya tidak bisa, kalau saya sudah dikategorikan sebagai anak kesayangan, saya juga dimenangkan lagi dalam harta dan tahta, akhirnya kan benar-benar terbukti bahwa saya anak kesayangan, dan ini kan bikin hancur bukan cuma saya, berarti kan hancur semua. Nah ini kembali ke kebenaran, karena waktu itu saya mikir bahwa yang benar itu harus begitu, ya sudah saya lakukan itu, meskipun kadang-kadang secara duniawi, secara rasio ada nyesel juga sih, kesel gitu, bukan nyesel, kesel gitu. Kesel maksudnya, kok saya waktu itu begitu, jadi akhirnya saya begini, diinyak-inyak sama orang-orang gitu, sama keluarga yang lain, dan gak enak sendiri, ngeluh, banyak penderitaan gitu, karena saya anggap itu kebenaran gitu, kebenaran itu seperti itu. Nah terus tidak memiliki kebenaran hidup yang sama. Kalau kita perhatikan, kalau kita tidak memiliki parameter kebenaran hidup yang sama, ini akhirnya kacau. Karena ayah tidak arahkan anak-anak kepada Tuhan, karena ayah adalah orang baik di mata anak-anak lain yang belum kenal dan mengerti firman, dan di mata keluarga besar serta masyarakat yang masih awam gitu. Jadi akhirnya ayah merasa bahwa ya ayah itu tidak salah gitu. Ayah ini dengan begini, dengan kategori, kalau saya sekarang bisa anggap bahwa itu kebaikan gitu ya, bukan kebenaran. Dengan parameter kebaikan semua sudah dicukupi gitu. Ya anak-anak yang lain happy gitu. Keluarga besar juga happy karena ayah selalu ngalah gitu. Jadi buat ayah prinsipnya siapa yang mau ngerebut ya silakan, dikasihkan saja gitu. Kasihkan saja nanti gini gitu. Ya karena ayah ayah cuman dari satu sisi ayah baik, punya prinsip seperti Tuhan ajarin juga, udahlah mau kasih aja, nanti Tuhan juga bisa kasih kan. Tapi ayah tidak ajarkan soal kebenarannya gitu. Di satu sisi ayah ajarin kebaikan, bagaimana caranya kalau memang kita diminta kasihin aja, nanti kita bisa cari lagi kok.
Nah, Tuhan juga sama kan ngomong seperti itu, kasihin aja. Nanti masalah itu Tuhan kasih karunia Tuhan yang akan menggantikan itu, gitu, berkat Tuhan yang menggantikan itu. Nah, ayah juga sering mikirnya begitu, tapi ayah tidak mempraktekkan lebih lanjut urusan kebenaran Tuhan. Harus ini, enggak. Kalau misalnya ayah waktu itu ajarkan semua anak-anak ayah itu dalam hal kebenaran Tuhan, rasanya anak-anak ayah juga akan jadi oke semua gitu, akan sinkron semua, karena basically mereka juga bukan orang jahat kok, orang baik semua gitu, cuman beda gitu, beda parameter kebenarannya. Nah, sampai hari ini pun juga keluarga besar saya masih belum terima Tuhan gitu, masih belum di dalam Tuhan. Keluarga besar saya masih tetap dengan gaya adat istiadat yang lama, masih turun, bahkan banyak yang sukses tidak dalam Tuhan, banyak yang sukses secara duniawi dan ajarkan anak cucunya ya hal yang sama lagi gitu. Nah, ini kan buat saya kan prihatin gitu, ini kok jadi begini ya ini berlanjut. itu jadi yang saya rasakan dengan ayah itu seperti itu. Nah, karena ayah orang baik, maka Tuhan gerakan hati ayah untuk terima Tuhan sebelum meninggal. Jadi 3 tahun terakhir sebelum ayah meninggal, saya banyak sekali bicara urusan Tuhan, urusan firman. Karena waktu itu ayah beberapa kali mengalami sakit gitu, dan sakitnya cukup gawat gitu ya, cukup fatal gitu. Jadi waktu ayah susah, saya banyak, karena saya di kota, tinggal sekota dengan ayah, anak yang 3 tidak sekota, jadi akhirnya banyak sekali waktu-waktu yang saya bisa luangkan untuk ayah gitu. Saya ketemu ayah lagi, banyak ketemu ayah. Nah, akhirnya dalam setiap pertemuan itu saya selalu akan cerita urusan Tuhan gitu, saya cerita firman. Lepas ayah mau muntah atau bagaimana, saya tetap cerita aja urusan Tuhan. Nah, selama 3 tahun itu banyak kejadian-kejadian yang membuat ayah lebih mengerti gitu. Mungkin Tuhan itu seperti ini, Tuhan itu ada ya, makro lah, besarnya ayah anggap bahwa hidup itu ada Tuhan gitu. Nah, yang hebatnya itu karena mungkin ayah baik gitu ya, Tuhan kan maha adil, Tuhan kan tahu gitu, ayah itu tidak melakukan firman karena memang tidak ada yang mengarahkan ayah ke firman. Dari kecil sampai hampir meninggal ini gak pernah ada yang mengarahkan, cuman tahun-tahun terakhir saja saya mulai banyak mengarahkan ke ayah soal firman gitu. Nah, 3 bulan sebelum ayah meninggal, siang hari itu ayah nyari saya. Waktu itu ada di rumah sakit Jakarta, di Jakarta Utara. Ayah cari saya, ayah bilang bahwa Tuhan datang. Jadi udah mungkin setengah halusinasi atau apa, saya nggak ngerti. Dia bilang Tuhan datang ke dia, Tuhan bilang bahwa umur dia udah gak panjang, dan dia minta buru-buru terima Tuhan. Nah, itu buat saya berkat yang terbesar selama ayah hidup, yaitu ya jadi bisa terima Tuhan di saat-saat akhirnya. Banyak teman-teman ayah kan yang meninggal kan belum sempat terima Tuhan, tapi udah keburu meninggal. Nah, cuman anak-anaknya, turunannya yang mengarahkan untuk terima Tuhan gitu, dikebumikan dengan cara terima Tuhan gitu. Ya, kalau buat saya itu kurang efektif gitu. Yang bagus itu kan mestinya selama memang orang tua kita masih hidup, ya kita mesti arahkan secepatnya. Mungkin bahkan kalau buat yang muda-muda gitu, yang muda-muda berarti kan generasi kakek neneknya, kalau memang belum terima kebenaran juga alangkah baiknya mengarahkan supaya kakek neneknya juga bisa terima kebenaran Tuhan, terima Tuhan gitu. Nah, ini kan yang terbaik gitu, supaya ayah ibu kita atau kakek nenek kita itu benar-benar bisa masuk ke dalam keselamatan yang Tuhan inginkan gitu, keselamatan di dalam akhirat yang kekal di dalam surga bersama Tuhan. Ini saya cerita seperti ini sebenarnya dalam hati kecil antara ragu mau saya ceritakan atau tidak saya ceritakan gitu. Jadi cuman saya cerita garis besar aja karena saya terpaksa mesti nyebut ayah ya. Waktu ayah meninggal kok saya juga jadi sedih gitu, kenapa saya kok nggak bisa menangis gitu. Oh, ternyata karena saya kepahitan dengan omongan ayah yang waktu itu seperti itu. Selama ayah hidup, ayah pengen ada kesan baik ke semua orang. Nah, adapun kalau sampai
setelah gara-gara kebaikan itu akhirnya tidak mengacu ke soal kebenaran firman Tuhan dan ujung-ujungnya sampai berantakan, ayah nerima gitu. Maksudnya ya sudah, toh ayahnya sudah meninggal. Nah itu yang saya bikin pahit gitu. Mestinya kan kalau Tuhan kan malah berpikirnya kebalik. Firman katakan kebalik. Mumpung kita masih hidup, bagaimana kita membenarkan diri kita gitu. Setelah kita benar, kita diselamatkan, kita harus menjadi alat Tuhan untuk memberitakan kebenaran kepada yang lain-lain lagi gitu. Nah kalau ayah kan ringkas sekali gitu. Jadi ayah mesti ke keluarga ayah, ke keluarga besar ayah, baru ke masyarakat. Ya, sekarang saya sedang lakukan nih bagaimana saya belajar kebenaran meskipun tidak mudah gitu, tidak selesai, tidak dalam waktu singkat bisa mengerti benar-benar ininya Tuhan seperti apa. Tapi saya lagi belajar bagaimana untuk menjadi benar lah, bagaimana hidup lebih benar seperti yang Tuhan inginkan. Nah saya soundingkan, saya sharingkan juga ke istri, ke anak-anak saya gitu. Meskipun ya saya curiga, bukan menuduh ya, saya curiga jangan-jangan mereka juga muak kali, sama aja saya ngomong begitu juga muak gitu. Saya sharingkan ke teman-teman di kantor juga, saya juga nggak ngerti apa mungkin dianggapnya ini gila gitu. Ada owner kok ngomongnya soal Tuhan gitu, bukan owner ngomong soal kerjaan lebih banyak kok malah dominasinya lebih ke urusan rohani gitu. Saya juga sharingkan ke teman-teman di komunitas gitu. Saya juga nggak ngerti apakah teman-teman anggap saya positif apa negatif, nggak ngerti. Cuman kalau saya koreksi diri, kadang-kadang ada dakwaan dari iblis gitu. Ada emangnya you bisa buktikan bahwa you ini hidup sudah benar? Buktinya apa? Orang dunia kan pengen bukti itu gitu. Orang dunia kan beranggapan kalau kita konglomerat dianggap lebih banyak benarnya gitu, benar dan baik daripada orang yang tidak menjadi konglomerat, karena ukuran orang dunia kan duniawi gitu ukurannya. Sedangkan saya dalam proses Tuhan belum bisa buktikan itu gitu. Nah kalau dari sisi Tuhan, lah Tuhan tidak perlu buktikan untuk kita sukses di duniawi kok. Yang Tuhan buktikan kan, yang Tuhan inginkan kan bagaimana caranya kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi dan melakukan firman Tuhan gitu. Nah melakukan firman Tuhan tidak identik dengan kesuksesan duniawi, jauh sekali gitu. Jadi apa yang kita lakukan di rohani itu berbeda, sangat berbeda dengan apa yang orang duniawi harapkan gitu. Kalau orang duniawi harapkan kan parameternya harta, ya nomor satu harta, tahta, nomor tiganya mungkin nafsu dunia kan. Maksud dunia ya kalau yang laki mungkin urusan istri kali, urusan perempuan kali. Kalau yang perempuan mungkin urusannya urusan dompet yang merek-merek ternama itu kali. Jadi ya Tuhan tidak mengacu ke situ kok. Parameter Tuhan itu bukan harta ya, karena Tuhan punya firman mengatakan buat apa ngumpulin harta di dunia, toh itu bisa berkarat, bisa dimakan lenyap gitu. Ya dan itu kan cuman sekejap aja hilang gitu. Tuhan ajarinnya gitu, berarti sasaran kita kan bukan harta. Tuhan juga bukan ajarin tahta kok. Ya buat apa tahta gitu, apalagi kalau tahta itu diperoleh dengan cara-cara yang nggak benar gitu. Tuhan kan nggak ajarkan tahta tuh. Yang Tuhan butuhkan kan tahta itu kan urusannya bukan tahta di dunia, tapi tahta di surga nanti kan. Apa sih parameter tahta di surga gitu? Parameternya kan bukan masalah jabatan apa, kedekatan kita gitu terhadap si pencipta ini sampai seberapa gitu. Jadi berapa dekat gitu. Nah ukuran berapa dekat kita terhadap Tuhan itu kan parameternya ada di berapa banyak kita melakukan firman Tuhan di dunia ini. Karena di alam sana sudah tidak bisa melakukan apa-apa, tidak ada perubahan apa-apa di alam sana kan sudah tetap langgeng, tetap kekal seperti itu. Nah jadi kan kebalik, kalau tahta orang dunia mengharapkan tahta itu bagaimana posisi tertinggi di dunia ini, ya mungkin dalam bentuk tahta, jabatan apa-apa gitu tertinggi. Tapi kalau di dalam Tuhan kan bukan tahtanya, bukan yang jabatan di dunia. Tuhan pengen seberapa tinggi, seberapa dekat kita dengan Tuhan gitu, dengan posisi Tuhan. Nah ini kan versi rohaninya. Jadi beda tuh, harta udah beda. Yang namanya
kalau harta di dunia bicara urusan harta gitu, materi-materi. Kalau harta di surga kan mungkin kebenaran gitu, kebenaran firman Tuhan gitu. Itu di situ. Nah, kalau bicara akhlak, kedekatan kita dengan Tuhan. Kalau di dunia berarti jabatan gitu, berapa tinggi jabatan. Kalau cerita kenikmatan dunia, kalau orang nafsu dunia, ya adanya di kenikmatan dunia kan yang tadi dikatakan. Tapi kalau bicara kenikmatan di rohani, ya berapa intim gitu, bisa seberapa nikmat kita berhubungan dengan Tuhan gitu. Ya Tuhan sasarannya itu gitu. Jadi sangat berbeda dengan apa yang terjadi di kita di dunia ini kan, jadi bertentangan sekali. Nah, saya alamin seperti itu waktu ayah masih hidup gitu. Ayah masih hidup, saya itu terjepit di antara posisi itu gitu, di antara urusan pengenalan akan firman, ya terjepit juga dalam urusan saya dianggap anak empas oleh keluarga kecil ayah gitu, bagaimana saya menghindar dari itu. Dan terus ya itu kembali lagi yang berikutnya, ya karena memang tidak memiliki satu kebenaran yang sama gitu, jadi akhirnya ya tidak pernah bisa akur. Jangankan ayah dengan anak-anaknya, sekarang saya rasakan, mungkin teman-teman juga rasakan, tidak mudah loh antara kita dengan istri kita aja, atau istri dengan suami aja, bagaimana mensetarakan ini tidak mudah kok. Nah, bagaimana suami ini istri kita bisa sama, tapi bagaimana dengan anak-anak, apakah bisa juga sama? Bagaimana dengan mantu-mantu kita, apakah bisa sama? Ini tidak mudah gitu. Cuman yang jelas kayak yang saya drop tadi gitu, ya demi kebenaran hidup keluarga butuh firman Tuhan. Jadi demi kebenaran hidup keluarga, karena keluarga tidak satu kan, ada suami, ada mungkin kalau diurut dari itu ya, mungkin kalau diurut dari ujung berarti ada kakek, ada nenek, ada ayah, ada ibu, ada anak-anak, ada cucu-cucu, nggak tahu kebagian cicit enggak gitu. Kalau kebagian cicit ya berarti kan ada lima generasi. Kalau tanpa kebenaran keluarga yang sama, rasanya susah. Jadi satu-satunya ya demi kebenaran hidup keluarga yang butuh firman Tuhan. Nanti firman Tuhan ini yang menyatukan semua gitu. Nah, di situ baru bisa terjadi keharmonisan keluarga gitu. Jadi sekali lagi saya ceritakan sharing pagi ini bukan urusannya saya mengungkit soal keluarga kecilnya ayah atau keluarga saya, kakak adik saya, tapi saya cuma ingin cerita bahwa waktu ayah meninggal saya sedih sekali, bukan tidak sedih, saya sedih sekali karena saya tidak bisa menangis gitu. Nah, cuman sekarang ada pengertian, oh berarti harus gini-gini ya kalaupun waktu itu saya tidak menangis, ya rasanya karena saya bertahan dengan kebenaran firman Tuhan gitu. Jadi ya harusnya tidak apa-apa. Yang penting kan apa yang saya cukup senang itu kan 3 bulan sebelum ayah meninggal, ya saya sebagai anak itu yang banyak memberikan inputan masukan kepada ayah, sehingga ayah sebelum 3 bulan sebelum meninggal bisa minta terima Tuhan. Bukan saya yang dorong loh, cuman ayah yang minta sendiri gitu. Bukan setelah meninggal baru didoakan, bukan begitu. Ini sih ayah yang minta. Bahkan ayah juga menarik ibu untuk masuk terima Tuhan juga gitu. Dan sekarang cerita ibu sudah jauh sekali dengan ayah gitu. Ibu itu sudah masuk ke dalam firman, sudah bisa sharing meskipun dalam kondisi sudah umur 89 tahun. Oke teman-teman, mungkin pagi ini saya sharing seperti ini. Jadi saya ingatkan sekali lagi, demi kebenaran hidup keluarga kita butuh firman Tuhan. Oke, see you, bye bye. One minute to better life. Proses iman terjadi melalui permasalahan agar makin banyak tuaian berkat-berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Oke?